Kami nyanyi lagi dari buku Ende nomor 724, Tuhan Bapa Berhukum. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan bagi kita dari Matius pasal ke-21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menceritakan kepada kita mengenai Yesus dan murid-muridnya. Nah, adik-adik dikatakan pada pagi-pagi hari dalam perjalanan menuju ke kota, menuju kembali ke kota. Tahu nggak adik-adik? Kakak mau tanya kepada kita semua, kalau pada pagi hari adik-adik pada ngapain nih? Pagi-pagi hari? Iya banyak ya. Ada yang pagi-pagi hari dia menonton televisi, ya kan? Ada pagi hari dia langsung mengambil bukunya. Dia tidak lupa belajar. Ada yang pagi hari dia langsung membantu orang tuanya di rumah. Ada yang pagi hari dia langsung bersukacita karena Tuhan memberikan dia kesempatan baru untuk menjalani satu hari itu. Nah, adik-adik dikatakan pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus beserta murid-muridnya berjalan bersama. Lalu ketika itu adik-adik, Yesus merasa lapar adik-adik. Nah, adik-adik di rumah ada tidak yang pernah merasa lapar? Ada ya, kalau kita lagi kelaparan, pasti gimana perasaan kita? Bagaimana yuk? Kecewa, sedih ya? Aduh, kerok. Perutnya bunyi-bunyi, ya kan? Aduh, lapar sekali aku. Tidak ada yang mau dimakan, katanya gitu ya kan? Nah, adik-adik, Yesus lapar ketika itu. Lalu di tengah jalan Yesus melihat
Melihat apa adik-adik? Iya, melihat ada pohon ara. Lalu Yesus melihat pohon ara itu. Lalu adik-adik, Yesus menghampiri pohon ara itu. Dan dia melihat pohon itu terlihat besar dan banyak daun-daunnya. Tetapi ada yang kurang adik-adik. Ternyata pohon itu tidak berbuah. Coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik lapar, lalu di tengah jalan adik-adik melihat ada pohon mangga. Lalu dalam hati adik-adik berpikir, wah, ada pohon mangga. Sekiranya mangga itu berbuah, pasti aku bisa memakannya. Setidaknya aku tidak akan merasa lapar lagi. Tetapi ketika adik-adik melihat bahwa ternyata pohon mangga itu tidak berbuah, bagaimana perasaan adik-adik? Sedih ya? Loh, pohonnya tumbuh dengan baik, besar beserta daun-daunnya, tetapi tidak berbuah. Bagaimana mungkin? Pasti adik-adik sedih. Lalu adik-adik tahu tidak adik-adik? Ketika Yesus melihat pohon itu tidak berbuah, lalu Yesus mengutuk pohon ara itu dengan mengatakan apa adik-adik? Iya, Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, kata Yesus. Seketika pohon itu menjadi kering. Dan melihat itu adik-adik, murid-murid Yesus sangat takjub. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering, kata murid-murid Yesus. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya adik-adik bahwa bagaimana sikap orang yang percaya. Bagaimana sikap orang yang percaya? Tidaklah boleh bimbang atau ragu untuk percaya kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jika imanmu teguh, apapun yang kau lakukan akan terjadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya adik-adik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat seperti apa yang aku perbuat pada pohon ara itu. Bahkan Yesus mengatakan, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, adik-adik bisa bayangkan tidak bagaimana gunung bisa beranjak hanya melalui perkataan kita. Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya agar mereka adik-adik senantiasa memiliki iman yang bertumbuh, iman yang percaya. Dan bahkan Yesus mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan pelajaran berharga kepada kita orang percaya, agar kita memberikan reaksi daripada pertumbuhan iman kita, yaitu biarlah iman yang bertumbuh dengan baik, iman yang berbuah kebaikan adik-adik. Nah, firman Tuhan bagi kita ini adik-adik berhubungan dengan ketika Yesus menyucikan bait Allah adik-adik. Nah, di sana ada para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ketika mereka melihat Yesus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang-orang yang buta dan orang-orang yang timpang, mereka sangat jengkel karena Yesus melakukan itu. Mereka tidak suka adik-adik, sama dengan firman Tuhan bagi kita kali ini. Yesus menjelaskan bagaimana pertumbuhan iman janganlah seperti para imam dan ahli Taurat pada saat itu. Mereka melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Mereka menceritakan tentang hukum Taurat. Bahkan mereka rajin berdoa kepada Allah. Tetapi adik-adik, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka melihat Yesus melakukan mukjizat, mereka tidak percaya, melainkan mereka jengkel kepada Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk kita memiliki iman kepercayaan yang teguh adik-adik. Iman kepercayaan kita itu berbuahkan kebaikan. Maka
Sebagai orang yang percaya, aku memiliki kepribadian yang lebih baik daripada orang yang tidak percaya. Maka aku tidak lagi anak sekolah minggu yang suka marah-marah. Aku tidak lagi anak sekolah minggu yang suka berkata bohong. Aku tidak lagi anak sekolah minggu yang suka berkelahi. Aku tidak lagi anak sekolah minggu yang suka memukul teman, yang suka memukul kakak abang adikku. Tetapi aku anak sekolah minggu yang benar-benar mengikut Yesus. Melalui perbuatanku, perkataanku, aku bertumbuh dan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya kan adik-adik, misalnya apa ya? Aku menjadi anak sekolah minggu yang suka membaca firman Tuhan, yang suka menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, yang suka berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga membawa sukacita bagi sesamaku. Aku tidak lagi mau melawan orang tuaku, tetapi aku menjadi anak yang menunjukkan kasih Yesus kepada sesamaku. Adik-adik sekolah minggu, kakak punya cerita. Suatu ketika ada seorang anak sekolah minggu kelas 4 SD dilihat oleh ibunya sedang mengerjakan tugas di rumahnya, ya kan? Lalu ibunya berkata, "Dino, kamu sedang mengerjakan PR ya?" Lalu dia menjawab dengan semangatnya, "Iya nih Ma, Dino sedang mengerjakan PR." "Loh, PR-nya apa? Banyak tidak?" "Banyak Ma, ini PR-nya disuruh membuat 100 kalimat." 100 kalimat apa? Lalu si Dino menjawab adik-adik, 100 kalimat agar aku tidak lagi bermain-main ketika belajar di sekolah. Wah, mamanya adik-adik terkejut, ibunya terkejut dan berpikir bahwa Dino benar-benar mengerjakan PR. Ternyata Dino dihukum oleh gurunya adik-adik untuk menulis 100 kalimat agar dia tidak bermain-main ketika jam pelajaran berlangsung. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira perbuatan Dino itu menunjukkan bahwa dia anak yang baik tidak? Tidak ya. Mengapa? Karena ketika pelajaran berlangsung ternyata ketika di sekolah adik-adik si Dino main-main. Dan sampai di rumah akhirnya ketahuan kalau di sekolah dia main-main terus, ya kan, tidak belajar. Nah adik-adik sekolah minggu, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak lagi mencerminkan perilaku yang menyedihkan orang tua kita, tetapi kita harus menunjukkan sikap dan perilaku kita yang good, ya kan adik-adik, yang menyukakan hati orang tua kita. Maka biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita juga menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa membawa kabar baik, sukacita baik kepada sesama kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami untuk kami tetap percaya dan yakin hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap percaya dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhanlah yang memberikan mereka kesehatan dan panjang umur. Tuhan jugalah yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar mereka boleh senantiasa merawat kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan jugalah yang menyertai kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan jugalah yang memberkati setiap keluarga mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka, agar mereka senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami dalam setiap dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nanti kembali, betapa baiknya kita semua berdiri yuk.
Pakon Tuhan di batana pohina tuhita, jala di pasahon nadamena, tuto ditabe. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.